Halo semuanya. Nah, sini aku balik lagi sama Ernest. Ernest gimana kabar? Baik, apa? Nah, aku dengar kau selain lagi melihara anjing, kau juga lagi melihara ikan ya? Itu ikan apa sih, Nes? Aku sekarang lagi hobi pelihara ikan hias sih. Contohnya? Ada ikan cupang, ada ikan badut. Kau ada niatan kayak untuk melihara ikan air asin nggak? Gitu? Udah kan ada ikan badut tadi. Oh iya. Ini aku juga kemarin lewat TikTok kan, lagi scroll TikTok, aku jumpa yang lagi viral itu namanya butterfly fish. Oh, baru dengar sih. Ikan gimana sih itu? Nah, aku kurang tahu sih, Nes. Cuman aku baru DM yang punya akun TikTok, dia itu kebetulan bisa datang hari ini. Akhirnya kita wawancarai seorang perempuan, dia pengusaha ikan hias yang lumayan sukses. Oke. Nah, ini kakak Fiatri juga lagi usahanya lagi naik daun tentang ikan hias. Boleh kenalan dulu, Kak? Oke, halo, aku Febiola. Aku memang hobi pelihara ikan hias. Aku pelihara banyak ikan hias sih. Dan aku juga kaget tiba-tiba lagi viral gitu tentang usaha ikan hias aku. Kemarin ini ngomongin butterfly fish, Kak. Boleh nggak dijelasin ke semua tentang cara peliharaannya, makanannya gimana? Yang pertama ya, kalau kita mau pelihara butterfly fish ini kita harus tahu tahapan budidayanya dulu ya, Pak. Jadi untuk tahapan budidayanya ini kita harus memperhatikan 3 proses ya. Yang pertama itu proses breeding. Ini tahap awal banget nih. Yang pertama kita harus memilih indukan yang berkualitas tentunya supaya budidaya kita itu berlanjut terus dan kayak enggak seminggu selesai gitu. Cara bedakannya Bedakan apa? Berkualitas sama berkualitas. Caranya itu sebenarnya gampang ya. Kita bisa melihat dari postur tubuh ikannya, kayak matanya, bentuk tubuhnya, terus kayak cara dia berenang, warna atau corak badannya juga bisa sih. Terus yang kedua, tadi yang kayak aku bilang, harus kita pastikan bahwa indukannya itu sehat dalam keadaan yang tidak terpapar hama atau penyakit. Terus yang selanjutnya ya kita harus siapkan ukuran akuarium sesuai keinginan. Ini bebas kalau misalnya kita emang cuma mau pelihara 2-3 ya dikit aja. Kecil aja ukurannya. Dan kalau emang mau pelihara banyak ya kita perbesar ukurannya. Terus untuk suhunya nih ya, butterfly fish ini kayak agak sensitif ya. Jadi suhunya itu disarankan mulai dari 75 sampai 78 derajat Celcius. Terus pH-nya juga harus kita perhatiin, pH airnya. Dia disarankannya itu dari 5 sampai 6. Terus yang selanjutnya kita harus menempatkan pasangannya itu nggak boleh terlalu banyak juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pengen banyak ya perbanyak aja akuariumnya. Terus karena dasarnya ikan butterfly fish ini nggak bisa hidup terlalu rame gitu. Terus proses yang kedua kita harus paham itu ikannya itu sudah dewasa. Kalau sudah dewasa kita bisa pindahkan dia ke tempat yang lebih layak, lebih besar gitu. Karena kan nggak mungkin dia bertetap di situ di akuarium yang kecil itu. Terus yang ketiga ada panennya ya. Kalau misalnya emang ukurannya sudah sesuai dan sudah dewasa, pantas diperjualbelikan, udah boleh diperjualbelikan bagi sesama yang hobi ikan hias juga sih. Nah Kak, untuk cara pemeliharaannya itu gimana sih Kak? Kalau boleh tahu. Sebenarnya cara pemeliharaannya ini kita harus tahu aja sih kondisi air sama kenyamanan ikannya. Yang kayak tadi aku bilang, pH sama suhu airnya itu harus sesuai. Terus kayak akuariumnya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Itu aja sih yang harus kita perhatikan supaya ikannya nyaman aja. Nah, itu yang ketiga ini kan Kak seorang pengusaha, mungkin cuma jual satu aja kan. Nah, gimana Kak cara mengembang biakannya? Gimana caranya? Ya, yang pertama kita harus milih ikan yang tepat, yang pantas untuk dikembangbiakkan. Terus persiapan tempatnya untuk melakukan perkembangbiakan ini. Nah, yang kedua makanan yang bergizi supaya ikannya itu tumbuh dengan baik. Karena kan nggak mungkin masih kecil kita paksa untuk dikembangbiakkan kan. Jadi tunggu dewasa, tunggu dia mengandung gizi lah gitu. Terus yang keempat itu kondisi air yang optimal. Kita harus tahu pH dan suhunya itu yang sesuai untuk berkembang biak itu berapa. Terus kita juga nggak boleh bikin ikan itu stres. Nah, terus selanjutnya itu yang paling penting itu kita harus menempatkan 2 ikan butterfly fish ini dalam satu akuarium. Ya betina sama jantan lah gitu kan. Jadi nanti si
jantan ini bakal netral fertilisasi, jadi dia menghasilkan sperma ini nanti kalau dalam bahasa manusianya ya. Nanti tuh tandanya tuh kayak muncul buih-buih gitu ya di akuariumnya. Jadi nanti si betinanya itu menangkap buih-buihnya atau spermanya itu dan beranaklah menjadi butterfly fish atau benih butterfly fish ini. Berarti memang harus tempatnya itu kayak harus nyaman mungkin lah. Iya, supaya dia ikannya nggak stres. Terus kalau misalnya udah dewasa, itu pakannya gimana? Untuk pakan butterfly fish ini kan termasuk ikan omnivora ya, dia makan semuanya kayak tumbuhan, daging, mereka mau aja gitu. Ya kalau yang aku biasa kasih ke ikan-ikanku sih ada kayak daging cincang halus ya dari berbagai hewan, terus daging molluska juga, terus alga hidup kayak tumbuhan itu, terus spirulina, terus nori. Kayak untuk tumbuhannya sih ada selada, brokoli, timun, bayam rebus. Kalau untuk yang buatannya bisa pakai pelet ikan juga. Nah kak, untuk cara membersihkan tempat ya itu gimana ya kak? Nah, sebenarnya ini umum aja sih, nggak ada terkhusus untuk butterfly fish. Kayak biasa kita mau bersihin akuarium ikan hias saja. Yang pertama ya kita harus siapin alat pembersih ya, seperti pembersih sabun, alat penyedot, kerikil, ember, penyaring, larutan pemutih gitu. Terus selanjutnya kita harus bersihin bagian yang banyak kotoran dulu. Biasa kan kalau ada akuarium itu ya, kalau ikan tuh biasa nempel-nempel kotorannya di dinding-dindingnya yang kita bersihin. Terus kita buang semua air yang lama dan pastikan dulu ya ini akuarium itu bersih, baru kita lanjutkan ke selanjutnya. Yang selanjutnya itu kan biasa kalau ikan hias ini akuariumnya itu banyak hiasannya ya, kayak tumbuhan-tumbuhan, kerikil, itu harus dibersihkan juga supaya bersih lah gitu kan, dengan penyedot kerikil ada itu alatnya. Terus setelah itu kita susun lagi nih hiasan-hiasannya. Setelah itu kita masukin air yang baru. Nah, terus yang terakhir kayaknya kita bicara cuan nih. Kalau misalnya kakak Vera dan mengusahakan ikan ini berapa modalnya dan berapa penghasilan yang bisa didapat dari satu ekor? Yang pertama itu kita pemeliharaan dulu ya. Pemeliharaan ini kan mencangkup obat-obat ikannya sama makanan ikannya ya. Kalau untuk makanan kan kita nggak selamanya bisa pakai yang alam, jadi kadang kita pakai pelet yang buatan juga. Kalau untuk obat-obatnya ini tergantung kita sih milih yang mau bagus atau yang biasa aja. Kalau yang bagus sih sampai ratusan ribu sih, tapi kalau yang biasa-biasa gitu biasa cuma ada yang 5.000, 20.000, 50.000. Kalau yang bagus tadi kan sampai ratusan kan. Terus untuk pelet ikannya ini juga tergantung kita milihnya, kandungannya mau apa. Terus kayak tergantung bagusnya juga sih. Jadi kalau pelet ikannya bagus juga ada yang sampai ratusan, ada juga yang nggak sampai 10.000. Jadi ini tergantung kita aja ya mau kualitas ikannya itu kayak gimana. Terus kalau untuk modal ya ini harga butterfly fish ini juga beda-beda ya. Mulai dari 300 sampai 900 ribu, memang mahal, makanya nggak banyak sih orang mau melihara ini. Jadi untuk modalnya itu mungkin kan saya beli sekitar 300 sampai 500 nih, supaya dapat untung ya harusnya saya tambahin lah gitu kan. Gimana Nes, kalau mendengar penjelasan dari kak ini punya atau enggak? Mungkin mikir dulu lah, besar kali biayanya. Ya sih, tadi kan juga kita dengar dari kak ini banyak informasi kita dapat kalau misalnya perawatan pemeliharaan itu kompleks sekali karena beda dari ikan hias air tawar, ikan hias air laut ini membutuhkan perawatan lebih lagi. Itu makanya harganya bisa mahal. Jadi mikir-mikir dulu ya guys. Iya, mikir dulu. Terima kasih ya kak.